Yayasan Surabaya Peduli Bangsa merayakan hari jadi ke-5 tahun, sekaligus melangsungkan serah terima jabatan dari ketua sebelumnya Halim Rusli, kepada ketua baru David Widodo yang menjabat untuk tahun 2024 sampai tahun 2029. Kegiatan diselenggarakan di SPS Corporate Building Surabaya, Selasa malam tanggal 1 Oktober tahun 2024. David Widodo menegaskan bahwa Yayasan Surabaya Peduli Bangsa terus berkontribusi bagi kota Surabaya. Pendiri YSPB Darmawan Suparsono mengatakan Yayasan Surabaya Peduli Bangsa memiliki visi memperkuat hubungan silaturahmi antara kalangan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Yang saya hormati Ketua dan mantan Ketua dari Yayasan Surabaya Peduli Bangsa, dari Pak Halim ke Mas David. Yang saya hormati seluruh teman-teman yang hadir, yang luar biasa hari ini, wabil khusus. Tapi yang saya lihat dari semua yang hadir itu, yang paling di antara paling Pak Darmawan. Alhamdulillah hari ini di Surabaya kita bisa menunjukkan gotong royong, guyup rukun, dan kita bisa bersama. Saya ucapkan juga selamat terhadap 5 tahun anniversary yang kelima dari Yayasan Surabaya Peduli Bangsa. Semoga Yayasan Peduli Bangsa ini bisa memberikan sumbangsih kepada Surabaya, Jawa Timur, dan Indonesia. Karena saya ketika masih ingat ketika kita mengalami pandemi COVID yang begitu hebat, saya melihat yayasan ini yang Peduli Bangsa ini, Surabaya Peduli Bangsa ini, itu memberikan bantuan-bantuan yang luar biasa untuk sifat kemanusiaan. Semoga Yayasan Surabaya Peduli Bangsa ini selalu dirukunkan satu dengan yang lainnya, selalu memberikan yang terbaik bagi kota Surabaya, Jawa Timur, dan Indonesia untuk sifat-sifat sosial dan kemanusiaannya yang luar biasa. Bapak Ibu, pembina, pengurus, dan pengawas periode 2019 sampai 2024, serta yang sebentar lagi akan kita resmikan, pembina, pengurus, pengawas, dan ada satu lagi badan yang bukan merupakan organ secara resmi di yayasan, tapi kita bentuk, yaitu namanya penasehat, yang untuk 2024 sampai tahun 2029. Membentuk sebuah yayasan yang ingin mendharma baktikan untuk sebuah kegiatan sosial dari kota Surabaya yang tercinta. Melalui beberapa kali pertemuan dan pertemuan, akhirnya dipilihlah dari beberapa alternatif nama, 5 nama yang semula itu tidak jadi, akhirnya dipilih nama Yayasan Surabaya Peduli Bangsa. Itu yang akhirnya kita sepakati bersama. Bapak Ibu, 8 Agustus 2019, 5 tahun lebih yang lalu, saya masih menyimpan ini. Daftar hadir dari 33 orang. Ini merupakan sebuah nilai sejarah bagi kita. Nilai awal di mana kita mengembrioi sebuah perjalanan, sebuah berdirinya yayasan yang kita rindukan dan cita-cita serta asa dan bersama. Terima kasih Pak David, mau siap estafet berikutnya. Kita sama-sama dukung. Yayasan ini unik. Setiap 5 tahun kita ganti, bukan hanya pengurus, tapi juga pembinanya. Jadi pembinanya pun juga turun. Biasanya pembina itu seumur hidup. Khusus di Yayasan SPB kita desain 5 tahun sekali pembina, pengurus, pengawas kita kopi ulang, dan kita harapkan generasi muda lain, ada Regi, ada Bubur, ada yang muda-muda ini maju, Jonathan, anak Ibu Cung, semua yang muda-muda maju satu persatu. Kita orang Surabaya, kita bekerja untuk Surabaya, kita sama-sama untuk Surabaya, kita benar-benar Surabaya ini lebih baik lagi untuk anak cucu kita bersama. Kita tidak lama yang kita bisa berikan itu dampak untuk memberikan apa yang kita bisa berikan ke legacy kita masing-masing. Kami terima kasih semua dukungan semua dari teman-teman SPB. Semoga SPB ini terus berjaya dan terus berkesinambungan untuk lebih baik lagi. Puasa pada hari ini tidak terasa kita sudah merayakan 5 tahun berdirinya Yayasan Surabaya Peduli Bangsa. Inisiatif awal dari teman-teman pengusaha untuk mendirikan Yayasan SPB ini tentunya dari keinginan dari kita semua yang bertumbuh, sudah hidup tinggal di Surabaya, mendapat rezeki di Surabaya, tentunya ingin melakukan sesuatu
hal-hal yang baik untuk Kota Surabaya. Yang dikerahkan oleh Pak Dermawan ya, supaya acara malam hari ini boleh semakin meriah. Kita punya moto bahwa tidak ada satu orang pun yang lebih hebat daripada yang lain. Semua bisa tercapai apabila kita bergandengan tangan. Donokusumo, Ibu Utami, Bapak jangankan amanah darurat untuk 5 tahun ke depan malam hari ini. Sambil menunggu prosesi penandatanganan oleh dan dengan demikian saya sudah terima jabatan. Dan dilanjutkan. Pak Halim berganti posisi, bukan jadi ketua pengurus tapi menjadi ketua pembina. Saya harus minta petunjuk beliau. Tentu saja misinya tetap sama untuk Kota Surabaya. Apa yang bisa kita lakukan pada masa pandemi, kita sudah melakukan bantuan-bantuan tadi, tetapi ketika kita sudah keluar dari pandemi, tentu saja kita harus mengisi kegiatan-kegiatan lain yang dibutuhkan. Ya, salah satunya yang kita melihat mungkin kemarin Pak Wali dalam masa jabatan terdahulu ada isu-isu tentang stunting, isu-isu tentang ketertinggalan beberapa anak-anak dalam bidang studi. Kita mencoba melakukan sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat bagi Kota Surabaya dengan program susu dan protein bagi anak-anak stunting. Kita mendapatkan data yang lengkap dan jelas dari Dinsos Kota Surabaya. Kemudian juga isu tentang pendidikan mungkin berkaitan dengan bimbingan belajar. Kita juga ingin bekerja sama dengan organisasi lain yang sudah memiliki pusat-pusat bimbel supaya kita bisa lebih lagi mendorong efektivitas dari kegiatan mereka. Yayasan Surabaya Peduli Bangsa ini yang diprakarsai oleh saudara kita Pak Dermawan pada waktu itu tanggal 1 Oktober 2019 kita memulai sebuah kegiatan antar pengusaha di Surabaya dengan tujuan kita itu ingin merangkul semua pengusaha yang ada di Kota Surabaya ini yang memiliki kepedulian terhadap Kota Surabaya. Karena kita melihat bahwa Kota Surabaya ini dinamikanya semakin cepat gitu ya, semakin baik ya. Tapi butuh kesatuan, karena untuk membangun sesuatu yang baik kalau kita tidak bersatu maka itu akan hasilnya jadi kurang baik. Nah, untuk itu waktu itu Pak Halim terpilih sebagai ketua pengurus dan beberapa rekan-rekan yang lain, para pengusaha di Surabaya sudah menyatukan hati untuk memulai sebuah hal yang positif. Jadi kita waktu itu langsung diuji dengan sebuah kejadian pandemi, dan tentu saja kita melihat apa yang dibutuhkan dan kita langsung merespon dengan baik, dan teman-teman yang memiliki rasa peduli pada Kota Surabaya membantu dengan donasi-donasi kebutuhan-kebutuhan yang penting pada waktu itu, baik berupa makanan, ya,
juga waktu ada kebutuhan masker kita juga mengadakan hal itu, waktu dibutuhkan juga bantuan barang-barang yang lain kita juga segera mengumpulkan dan mendistribusikan. Ya, intinya semuanya ini kita lakukan karena kita peduli. Dan sektor usaha, ya bermacam-macam, ada yang kain, ada yang kayu, ada yang kertas, ada yang elektronik, semua ya. Sejauh ini sudah berapa ini Pak anggotanya Pak? Anggotanya Anggota kita mungkin sekitar 70 orang. Baik, Itu Bapak Ibu hadirin sekalian, orang-orang yang memang pada waktu itu dapat menikmati mempunyai santap malam misi sebelum dan kita akan memulai keinginan yang sama, acara pada kesempatan ini. merindukan hal yang sama.